kali ini ada sesuatu yang berbeda. Timnas Indonesia datang ke Piala AFF bukan cuma buat numpang lewat. Ada banyak keuntungan yang bikin peluang Garuda mengakhiri kutukan tanpa gelar semakin terbuka lebar. Bahkan kalau semua berjalan sesuai rencana, tahun ini bisa jadi momen yang selama puluhan tahun kita tunggu. Apa saja keuntungan itu? Simak sampai habis, karena yang terakhir bisa bikin semua lawan ketar-ketir. Keuntungan pertama datang dari jadwal pertandingan. Saat Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste sudah lebih dulu bertanding, Timnas Indonesia justru baru memulai perjuangannya beberapa hari kemudian. Sekilas terlihat biasa saja, tapi sebenarnya ini keuntungan besar. Artinya, pelatih John Hartman punya waktu lebih panjang untuk memantau permainan seluruh calon lawan. Bukan cuma melihat hasil pertandingan mereka, tetapi juga membaca kelemahan, menyusun strategi, hingga menentukan komposisi pemain yang paling tepat. Sementara lawan sudah menguras tenaga di laga pertama, skuad Garuda justru masih segar. Bahkan bukan tidak mungkin ada pemain lawan yang mengalami cedera atau akumulasi kelelahan sebelum bertemu Indonesia. Lebih menarik lagi, dua pertandingan awal Indonesia juga relatif lebih ringan. Garuda akan menghadapi Kamboja lebih dulu, lalu Timor Leste. Di atas kertas, dua laga ini wajib menghasilkan 6 poin. Kalau target itu tercapai, tekanan menghadapi Singapura dan Vietnam tentu akan jauh berkurang. Masih ingat Piala AFF sebelumnya? Saat itu Timnas Indonesia sempat dirugikan karena jadwal yang terlalu padat. Jeda pertandingan hanya 2-3 hari membuat kondisi pemain cepat terkuras. Kali ini situasinya jauh lebih menguntungkan. Belum selesai. Keuntungan berikutnya datang dari faktor kandang. Indonesia mendapatkan 2 pertandingan kandang yang sangat penting. Pertama saat menghadapi Kamboja di laga pembuka. Semua tahu, pertandingan pertama sering menentukan arah perjalanan sebuah tim. Menang di awal akan meningkatkan kepercayaan diri. Tapi kalau kalah, tekanan langsung datang dari segala arah. Beruntung, laga itu dimainkan di depan puluhan ribu supporter merah putih. Atmosfer Pakansari dipastikan bakal membakar semangat para pemain sekaligus membuat lawan merasa tertekan sejak menit pertama. Laga kandang kedua bahkan lebih spesial. Indonesia akan menjamu sang juara bertahan, Vietnam. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini soal harga diri dan kesempatan membalas kekalahan di edisi sebelumnya. Jika Garuda mampu memanfaatkan dukungan penuh supporter, Vietnam jelas tidak akan menjalani laga yang mudah. Tapi tunggu dulu, masih ada keuntungan lain yang jarang dibahas. 2 laga tandang Indonesia ternyata juga sangat menguntungkan. Timor Leste tidak bermain di stadion kebanggaannya, melainkan menggunakan stadion di Thailand. Artinya, keuntungan sebagai tuan rumah otomatis berkurang. Belum lagi jarak tempuh dari Indonesia menuju Thailand jauh lebih dekat dibanding perjalanan ke Vietnam. Begitu juga saat menghadapi Singapura. Durasi penerbangan yang singkat membuat kondisi fisik pemain lebih terjaga. Energi tidak banyak terbuang di perjalanan sehingga persiapan tim bisa lebih maksimal. Nah, sekarang masuk ke keuntungan yang paling menarik. Beberapa rival utama Indonesia justru datang dengan kondisi yang tidak ideal. Vietnam kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera. Beberapa nama yang selama ini menjadi tulang punggung tim dipastikan absen. Singapura juga mengalami situasi serupa. Mereka kehilangan bek senior sekaligus salah satu striker terbaiknya. Krisis pemain depan membuat opsi mereka semakin terbatas. Bahkan Thailand yang berada di grup lain juga dikabarkan tidak membawa beberapa pemain bintang andalannya. Sementara para pesaing sedang pincang. Indonesia justru datang dengan kekuatan yang jauh lebih baik dibanding edisi sebelumnya. Skuad Garuda kini dihuni pemain-pemain berkualitas yang semakin matang. Ditambah kehadiran beberapa wajah baru, kekuatan Indonesia jelas mengalami peningkatan. Belum lagi sosok John Hartman yang memiliki pengalaman dan rekam jejak mentereng di level internasional. Banyak yang percaya kualitas pelatih ini bisa menjadi pembeda saat pertandingan-pertandingan penting. Dan masih ada bonus terakhir. Jika Indonesia berhasil lolos ke semifinal hingga final, pertandingan kandang kemungkinan besar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bayangkan saja, puluhan ribu supporter memenuhi tribun, koreografi megah terbentang, lagu Indonesia Raya menggema, dan tekanan luar biasa menghantam lawan sejak mereka memasuki lapangan. Kalau benar skenario itu terjadi, bukan tidak mungkin Garuda akan mengangkat trofi Piala AFF di depan pendukungnya sendiri.
Pertanyaannya sekarang, apakah semua keuntungan ini cukup membawa Indonesia menjadi juara? Atau justru akan ada kejutan lain yang menggagalkan mimpi Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa lawan paling berat Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini? Jangan lupa like video ini, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Peluang memang terlihat terbuka lebar. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya di atas kertas. Sebagus apapun jadwalnya, semudah apapun lawannya, semuanya akan sia-sia kalau para pemain gagal memanfaatkan kesempatan. Justru disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Kamboja dan Timor Leste memang sering dianggap lawan yang lebih lemah. Namun sejarah sepak bola Asia Tenggara sudah berkali-kali membuktikan bahwa tim yang meremehkan lawan justru sering pulang dengan kepala tertunduk. Garuda wajib tampil fokus sejak peluit pertama berbunyi. Karena 6 poin dari 2 laga awal bukan hanya soal angka. 6 poin itu bisa menjadi modal kepercayaan diri sebelum menghadapi 2 raksasa grup, Singapura dan Vietnam. Kalau Indonesia berhasil menyapu bersih 2 pertandingan pembuka, tekanan justru akan beralih ke kubu lawan. Vietnam akan datang dengan beban harus mencuri poin di kandang Indonesia. Singapura juga tidak bisa lagi bermain aman karena posisi klasemen bisa saja sudah dikuasai Garuda. Inilah momentum yang sudah lama dinantikan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia benar-benar memiliki peluang besar mengendalikan jalannya fase grup. Namun ada satu faktor yang mungkin menjadi penentu sesungguhnya, yaitu mental juara. Selama ini Indonesia sering dipuji memiliki pemain hebat, supporter luar biasa, bahkan materi skuad yang kompetitif. Tetapi ketika memasuki laga-laga penentuan, mental justru sering menjadi batu sandungan. Kali ini situasinya berbeda. Banyak pemain Indonesia sudah terbiasa tampil di kompetisi level tinggi. Mereka merasakan tekanan pertandingan internasional, bermain di stadion penuh, bahkan menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Pengalaman seperti inilah yang diharapkan bisa membuat Garuda lebih tenang ketika menghadapi momen-momen krusial. Apalagi dukungan supporter dipastikan akan kembali menjadi senjata utama. Tidak banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki atmosfer sefantastis Indonesia. Ketika puluhan ribu supporter bernyanyi tanpa henti selama 90 menit, energi itu seringkali berubah menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Sebaliknya, lawan justru bisa kehilangan fokus karena tekanan dari tribun. Kalau semua faktor ini benar-benar dimanfaatkan, jalan menuju semifinal bahkan final bukan lagi sekadar mimpi. Dan ketika Garuda berhasil mencapai partai puncak, bayangkan satu momen yang sudah bertahun-tahun dinanti seluruh rakyat Indonesia. Peluit panjang berbunyi. Skor berpihak kepada Garuda. Para pemain berlari merayakan kemenangan. Stadion Bergamo. Lautan merah putih bergoyang di setiap sudut tribun. Tangis haru pecah di mana-mana. Trofi Piala AFF akhirnya kembali menjadi milik Indonesia. Itulah skenario yang sedang diimpikan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Sekarang semuanya bergantung kepada perjuangan para pemain di lapangan. Mampukah John Hartman membawa Garuda mengakhiri penantian panjang? Atau justru akan muncul drama baru yang kembali membuat Indonesia harus bersabar? Kita akan segera mengetahui jawabannya. Kalau kalian percaya Timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF tahun ini, tulis Garuda juara di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Namun ada satu hal yang juga patut diwaspadai. Semakin besar harapan publik, semakin besar pula tekanan yang akan dirasakan para pemain. Setiap umpan yang salah, setiap peluang yang gagal menjadi gol, bahkan setiap hasil imbang sekalipun bisa langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Karena itu, para pemain harus mampu menutup telinga dari semua tekanan di luar lapangan dan fokus pada satu tujuan, membawa Indonesia melangkah sejauh mungkin. Di sisi lain, para rival tentu tidak akan tinggal diam. Vietnam tetap dikenal sebagai tim yang disiplin dan sangat berbahaya dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Singapura juga punya pengalaman panjang di turnamen ini dan sering tampil mengejutkan ketika tidak diunggulkan. Artinya, Garuda tidak boleh terlena hanya karena di atas kertas lebih diunggulkan. Setiap pertandingan harus diperlakukan seperti final.
Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah seluruh perjalanan di turnamen. Kalau berhasil menjadi juara grup, peluang Indonesia menuju final memang akan semakin terbuka. Tetapi perjalanan itu tetap tidak akan mudah. Babak semifinal selalu menghadirkan tensi yang berbeda. Tekanan semakin besar, atmosfer stadion semakin panas, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung petaka. Justru disinilah kualitas sebuah tim benar-benar diuji. Apakah mereka mampu bangkit saat tertinggal? Apakah mereka tetap tenang ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir? Dan apakah mereka sanggup menjawab ekspektasi jutaan pendukung yang berharap trofi itu akhirnya pulang ke Indonesia? Satu hal yang pasti, skuad Garuda kali ini memiliki kesempatan emas yang mungkin tidak datang setiap tahun. Jadwal yang lebih menguntungkan, kondisi lawan yang tidak sepenuhnya ideal, dukungan supporter yang luar biasa, serta materi pemain yang jauh lebih kompetitif dibanding beberapa edisi sebelumnya. Semua modal itu sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana para pemain membuktikannya di atas lapangan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling diunggulkan. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang berhasil mengangkat trofi. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah ini benar-benar tahun kebangkitan Timnas Indonesia? Atau masih ada tantangan besar yang bisa menggagalkan mimpi Garuda? Tulis prediksi skor kalian untuk laga pertama Timnas Indonesia di kolom komentar. Siapa tahu prediksi kalian benar. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke sesama pecinta sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan Timnas berikutnya. Semoga kali ini, kita semua bisa merayakan satu momen yang sudah terlalu lama dinantikan. Indonesia juara. Dan sebelum video ini benar-benar berakhir, coba bayangkan satu momen ini. Malam itu, peluit panjang akhirnya berbunyi. Seluruh stadion langsung bergemuruh. Puluhan ribu supporter berdiri, berteriak, menangis, dan saling berpelukan. Di tengah lapangan, para pemain Garuda berlutut, tak kuasa menahan air mata. Semua perjuangan, semua kritik, semua rasa sakit, akhirnya terbayar lunas. Trofi yang selama puluhan tahun hanya menjadi mimpi, akhirnya berada di genggaman Indonesia. Tidak ada lagi cerita, hampir juara. Tidak ada lagi cerita, tahun depan saja. Yang ada hanya satu kalimat, Indonesia akhirnya menjadi Raja Asia Tenggara. Tapi ingat, semua itu masih sebatas kemungkinan. Takdirnya belum ditulis. Sejarahnya belum tercipta. Dan beberapa pertandingan ke depan akan menentukan apakah generasi ini dikenang sebagai generasi emas atau hanya menjadi cerita yang nyaris berhasil. Kini semuanya ada di tangan para pemain. Mereka akan berlari. Mereka akan berjuang. Mereka akan bertarung membawa nama Indonesia di dada. Dan kita hanya punya satu tugas. Terus percaya, terus mendukung, dan terus berdiri di belakang Garuda, apapun hasilnya nanti. Karena menjadi supporter sejati bukan hanya hadir saat tim menang, tetapi tetap bernyanyi ketika keadaan sedang sulit. Semoga, saat video ini suatu hari nanti diputar kembali, kita bisa tersenyum sambil berkata, inilah awal dari sejarah itu. Kalau kalian benar-benar percaya Garuda bisa mengangkat trofi tahun ini, buktikan dukungan kalian sekarang juga. Tulis satu kata di kolom komentar. Juara! Biar kita lihat seberapa besar keyakinan Garuda fans di seluruh Indonesia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan Garuda baru saja dimulai. Dan percayalah, saat sejarah itu benar-benar tercipta, kita akan menyaksikannya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Dan satu mimpi yang tidak akan pernah berhenti kita perjuangkan. Juara!